Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Febiana Rizky, mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 2A. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu integrasi nasional. Yuk kita bahas dan simak bareng-bareng. Apa itu integrasi nasional? Integrasi berarti menyatukan, memadukan, menggabungkan, mempersatukan, atau pembauran menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berarti bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Definisi integrasi nasional secara politis dan antropologi. Secara politis yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Urgensi integrasi nasional bertujuan membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta menguatkan identitas nasional. Dengan adanya integrasi nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi integrasi, yaitu faktor penghambat dan pendorong. Faktor penghambat integrasi. Yang ke-1, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya, faktor pendorong integrasi, yaitu 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. 2. Adanya pengamalan ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya antisipasi ancaman dari luar. Yang kelima, ada semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi agama. Dan yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syarat keberhasilan integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati. Yang kelima, semua warga harus minimalisasi konflik. Ancaman integrasi. Ada dua macam ancaman integrasi, yaitu di bidang militer dan non-militer. Di bidang militer sendiri, ada ancaman dalam negeri, yaitu yang pertama, separatisme. Gerakan yang berupa upaya untuk memisahkan diri dari negara menjadi salah satu ancaman dalam negeri. Contohnya bisa dilihat pada pemberontakan PKI. Yang kedua, kudeta, yaitu pengambil alihan kekuasaan atau penggulingan kekuasaan. Sebuah pemerintahan negara dengan menyerang strategis, taktis, politis, legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Yang ketiga, masalah terhadap KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh para pejabat negara demi kepentingan tersendiri dan bisa merugikan masyarakat. Yang kedua, ancaman integrasi militer di luar negeri. Yang ke-1, agresi, di mana pada agresi adalah tindakan penggunaan senjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara dan bersifat ancaman yang bisa merugikan suatu negara yang sedang dijadikan target invasi. Yang kedua, invasi atau pelanggaran wilayah.
berbagai upaya yang dilakukan oleh negara lain yang ingin melakukan invasi bisa saja memasuki wilayah-wilayah tanpa adanya izin apapun dan melakukan invasi secara langsung dengan mengerahkan pesawat tempur dalam penyerangan dan tentu saja sifatnya mengancam. 3. Spionase. Tindakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia yang didapati terutama jika informasi itu adalah informasi tentang dari suatu negara baik dari segi apapun. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh intelijen. Yang keempat, sabotase. Tindakan merusak baik itu bangunan, peralatan, dan senjata yang sudah direncanakan oleh negara lain terhadap suatu negara yang dijadikan sebagai target. Ancaman integrasi di bidang non-militer. Yang pertama, ideologi transnasional. Yang kedua, perang dagang ekonomi antar negara. Yang ketiga, globalisasi, seperti lunturnya kebudayaan, gaya hidup dan cara berpakaian yang kebarat-baratan atau mengikuti tren Korea, lunturnya bahasa asli Indonesia. Yang keempat, cyber war adalah tindakan oleh negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan berupaya merusak komputer atau jaringan informasi negara lain seperti virus atau denial of service. Yang kelima, berita hoax. Contoh masalah integrasi yang masih sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, tawuran atau kerusuhan. Yang ketiga, konflik agama. Yang keempat, konflik antar suku. Dan yang kelima, penggunaan bahasa. Cara menghadapi ancaman dan tantangan integrasi, yaitu dengan cara bela negara. Cara bela negara yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai TNI. Dan yang keempat, pengabdian sesuai profesi atau keahlian. Sekian pemaparan materi integrasi nasional. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.